Oke, kali ini saya akan membabar yang namanya santri alus. Kita merujuk ke badan kita ataupun jasad kita ataupun ke diri kita sendiri. Yang dimaksud santri alus di sini itu yang berarti itu sabar nerimo tumrape ingsun anggoni luhuring sifat. Santrinya itu sabar nerimo tumrape ingsun alus iku anggoni luhuring sifat. Lah bagaimana kok bisa terjadi sebuah kata santri alus? Karena saya itu membabar sampurnaning manungsa atau sampurnaning manusia yang yang berelemen ataupun yang mempunyai sifat dimensi. Sifat dimensi yang dibagi menjadi patang perkara. Yang satu itu fisik badan, yang dua itu nabati, yang tiga itu hewani, yang keempat itu insani. Fisik itu badan jasad lahiriah kita, dan nabati itu adalah sifat yang tumbuh dalam diri kita. Contohnya kita makan, kita minum, itu namanya nabati. Intinya yang tumbuh di manusia itu yang namanya sifat nabati ataupun sifat dimensi nabati. Dan sifat hewani itu yang bergerak. Contohnya kamu mempunyai nafsu, mempunyai jiwa-jiwa traveling, bergerak, berjalan, itu sifat hewani. Dan sifat dimensi insani inilah yang perlu kita capai karena di dalam rasionalitas akal. Ketika akal kita bisa disetir ataupun bisa dikendalikan, maka jiwa kita akan bisa terkendali. Tetapi jika akal kita tidak bisa disetir, maka keburukan yang akan terjadi. Seperti itu. Dan sifat yang dalam manusia menduduki sifat nafsu yang mempunyai patang perkara ataupun 4 perkara yang disebut amarah, alwamah, supiyah, mutmainah. Kenapa kok disebut amarah? Amarah itu adalah suatu keinginan ataupun kemauan panca indera ataupun rasa sombong, dengki, iri, itu adalah sifat amarah. Dan alwamah itu adalah sifat yang memuaskan diri tapi berujung suatu penyesalan. Contohnya saya berbuat yang tidak baik tapi akhirnya saya menyesal, itulah sifat alwamah. Dan sifat sufiyah tersebut adalah merasa lebih benar dan lebih paling benar dan lebih paling tinggi ilmunya. Itulah kebanyakan manusia yang mempunyai sifat sufiyah tersebut adalah orang yang ingin dihormati, tapi orang tersebut tidak mau menghormati satu sama lain. Itulah yang paling bahaya. Sebenarnya itu yang paling bahaya daripada sifat amarah tersebut. Karena apa? Karena orang tersebut itu berarti sesuatu kebutaan hati ataupun menutupi hati yang bagaimana kita memandang sesuatu makhluk itu lebih rendah daripada yang memandang tersebut. Dan sifat mutmainah adalah suatu puncak sifat manusia yang dimuliakan ataupun sifat manusia yang mencari sesuatu kebaikan dan kesadaran diri. Itulah sifat mutmainah. Dan ketika sebagai kita hidup di dunia itu kita belajar. Yang namanya santri alus di sini adalah suatu belajar. Belajar apa? Belajar menjadi sesuatu mensori toladani sifat dan tingkah laku Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi siapa? Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok kita diwajibkan ataupun disarankan untuk menjadi suatu naiban li Rasulillah?
bukan menggantikan kemuliaan Nabi, tidak, tapi mensori toladani ataupun menggantikan sifat-sifat Nabi dan perilaku-perilaku Nabi. Karena Nabi kita mengajarkan sesuatu kebaikan yang dalam bahasa Arab itu muhsinan, orang yang selalu berbuat baik dan orang yang selalu terus berbuat baik tanpa mencacat satu sama lain. Lah, hal tersebut itu mempunyai kerangka ataupun mempunyai sifat yang disebut akhlaki, yang disebut akhlak. Akhlaki itu yang disebut akhlak ing baguse budi pekerti. Lahu kedue alim suratan ing laku. Lah, suratan ing laku tersebut itu sebenarnya itu tingkah laku kita di dunia. Tingkah laku kita di dunia ini ataupun ke masyarakat kita di dunia ini, perjalanan kita di dunia ini meliputi as-sabri utawi sabar, wasolati utawi salat, wasyukri utawi syukur, watawakuli utawi tawakal, wal yakini yakin, lan loman molkona ati wong sing gelem bagusi ati, lan rimo lan tumrape, wal halimi iku wicaksana, wal tawadhu'i iku sing sifat tawadhu, wa ilmi iku sing sifat sing wong duweni ilmu, wal fafa'i sing selalu nepati janji. Kita memakai santri alus itu kita bertanggung jawab kepada diri kita sendiri. Contoh kecil itu menepati janji. Wal fafa'i wong sing nepati janji kuwi termasuk kowe mau kowe santri. Lah, wal waqori wong sing tenang, wal sukuni wong sing anteng, wal ta'ani wong si ati-ati. Lah, dalam bahasa Jawa itu bisa disebut itu eling lan waspada. Jadi eling sira sapa, waspadane tekan sapa. Sapa sira, sapa ingsun. Lah, disebut di sini adalah sabar nerimo iku santri. Wong sifate santri ku ya kudu sabar lan kudu nerima. Kaya kuwi Mas. Lah, santri kuwi mau kan. Berarti kan santri, wong sing kocape santri kuwi wong sing sabar lan nerima. Tumrape apa? Tumrape ning awake dhewe. Awake dhewe mau kuwi sing kocape tumrape ingsun. Ingsun di sini adalah menandakan sesuatu baik ataupun buruk, laki-laki atau perempuan. Lah, ingsun di sini perlu kita pelajari ana rasa ingsun, rasa rumangsa ingsun, dan rasa tanggung jawab ingsun. Kita membabar ke situ, kita mengambil sesuatu singkatnya saja biar cepat. Lah, ingsun tersebut mempunyai sifat jalal lan sifat jamal, iku sing kocape apik lan bener. Jadi ana rong perkara, ingsun kowe mau ada suatu dua perkara yang disifati manusia, sifat jalal lan sifat jamal. Lah, kenapa kok disifati sifat jalal lan sifat jamal? Karena Allah iku menciptakan berpasang-pasangan. Awal mula ingsun iku kedadeane Nurullah lan Nur Muhammad. Iku adalah cikal bakal yang Allah ciptakan. Manusia itu mempunyai dua sifat yang namanya sifat Nurullah dan sifat Nur Muhammad. Kalau dalam bahasa Jawanya bisa diartikan yang bermakna wadon sejati lan lanang sejati. Kaya kowe Mas. Jadi kita mengambil sesuatu mentadaburi ataupun mengambil ataupun mencuplik dalam surat yang berbunyi seperti ini Mas. Nurun ala nurin yahdillahu linurihi man yasha'u yakhriballahul amsalu linnasi wallahu bi kali syai'un alim. Wallahu bi kulli syai'in alim. Lan tegese artinya itu seperti ini. Tegese ana nur iku man krana satuhune Gusti Allah arep nuduhke marang wong-wong kang den kersakake lan dadi contoh saka Allah maring kabeh manungsa yen sak temene Allah iku ngerti marang kabeh barang dumadi. Jadi Nur Muhammad dan Nurullah itu sudah diciptakan Allah sebelum manusia
diciptakan, itu sudah ada Nurullah dan Nur Muhammad. Maka terciptalah Nurullah dan Nur Muhammad tersebut, terciptalah manusia. Tapi terciptanya manusia tersebut ada unsur-unsurnya, dari mana dan mau kemana, sifatnya apa gitu. Kalau penciptaan awal manusia dan intisari manusia itu juga ada, tapi tataran-tataran tersebut kita loncati biar cepat. Lah iku sing kocape kowe mau, sing kocape tumrape ingsun mau tersebut adalah sesuatu sifat.